Semenjak SMP sampai SMA saya udah terobsesi lah ya ke dunia teknologi. Semenjak saat itu saya ingin membuat website, saya ingin membuat game dan banyak lain semacamnya. Tapi di sisi lain saya juga tertarik gitu tentang gimana cara mengamankan satu website, gimana caranya mengamankan satu game gitu. Karena kita tahu ada banyak serangan siber yang terjadi semakin hari, sehingga pada saat itu saya tertarik untuk mempelajari cyber security. Di sana saya berpikir gimana caranya kita belajar cyber security dengan menyenangkan gitu, dengan cara yang non formal. Dan pada saat itu saya menemukan lah ada satu kompetisi cyber security yang biasanya kita sebut dengan CTF atau Capture the Flag. Pada saat itu saya merasa bahwa ini ternyata adalah medium belajar yang bagus gitu. Nah, setelah sering mengikuti kompetisi, lama-lama saya juga memenangkan kompetisi tersebut. Jadi ada bonusnya lah, selain belajar kita juga bisa menang dan mendapatkan hadiah. Sebenarnya kalau dalam kompetisi itu bukan sesuatu yang kita persiapkan cuma dalam 1 minggu ya. Itu adalah akumulasi apa yang kita persiapkan selama bertahun-tahun gitu. Jadi kalau dalam short term itu sebenarnya nggak banyak persiapan yang dilakukan, paling cuma jaga tidur, jaga kesehatan dan lain-lain. Tapi yang penting itu adalah konsistensi kita dalam latihan tiap minggu. Selama saya udah main belajar cyber security dari 2019 kayaknya, jadi udah 6 tahun lah gitu. Jadi kayaknya itu kontribusi terbanyaknya itu adalah konsistensi belajar selama itu sih, bukan dalam persiapan short termnya. Selama perkuliahan tentunya banyak pressure juga lah ya, apalagi kalau kita tambah sama lomba, belum lagi saya biasa ngambil kegiatan UKM dan semacamnya. Jadi ada banyak komponen yang harus diatur di saat yang bersamaan. Jadi nggak semuanya, mungkin kita nggak bisa rakus lah untuk ngambil semuanya gitu. Kita harus belajar yang namanya 4 kuadran gitu. Apakah sesuatu itu urgent dan apakah sesuatu itu penting. Kalau misalnya urgent dan penting kita harus lakukan. Kalau misalnya nggak urgent tapi penting, kita bisa delegasi dan lainnya dan semacamnya. Mengatur waktu dalam perkuliahan itu mungkin karena saya kuliah cyber security juga, jadi ada sedikit ada sedikit campurannya juga lah gitu. Jadi selama kita belajar di kuliah itu kita juga belajar sebenarnya materi yang bisa kita gunakan untuk kompetisi. Tentunya semua dukungan dari lingkungan di sekitar saya sangat membantu ya. Saya punya tim juga, ini nggak semuanya saya capai sendirian. Ada beberapa lomba individu, tapi sebagian besar lombanya bertim. Ada teman saya Yudis, itu tim saya yang paling sering lomba bareng. Terus juga ada dukungan dari orang tua, dukungan dari jurusan, dukungan dari universitas. Terutama dari BINUS sangat membantu ya, apalagi kalau kita lagi lomba kan biasa keluar kota atau bahkan keluar negeri, itu semua ditanggung sama BINUS. Jadi sangat membantu lah dukungannya. Tanpa mereka semua itu saya nggak bakal bisa ada di sini sama sekali. Sebenarnya bukan dalam pas kompetisi berlangsungnya sih yang mengejutkan ya. Yang hal-hal yang mengejutkan bagi saya dalam mengikuti kompetisi adalah justru orang-orang yang saya temuin gitu. Berapa banyak opportunity yang terbuka bagi saya ketika saya mengikuti satu lomba, berapa banyak orang-orang penting yang bisa saya temuin, berapa banyak relasi baru yang bisa saya dapatkan. Itu semua yang sangat berpengaruh terhadap karir saya sekarang gitu. Bukan sekedar ya, jadi double lah benefitnya ketika mengikuti kompetisi ya. Nggak cuman ilmunya doang, nggak cuman hadiahnya doang, tapi ada juga relasi dan masih banyak semacamnya benefit dari mengikuti kompetisi. Buat teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi seperti saya ke depannya, pastikan bahwa kalian tidak mengikuti kompetisi ini hanya untuk hadiah semata, tetapi pastikan kalian mengikuti kompetisi ini untuk belajar.
pastikan kalian itu tidak berlomba dengan orang lain, tapi kalian berlomba dengan diri kalian sendiri gitu. Kalian harus menjadi lebih baik dari diri kalian yang kemarin. Jangan, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, supaya apa yang kalian dapatkan adalah positive reinforcement, bukan sebaliknya.